Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Pernahkah Anda memesan furnitur custom atau menggunakan jasa desain interior? Namun barangnya datang terlambat dari tanggal kesepakatan kontrak. Di industri interior, isu keterlambatan pengiriman ini seperti masalah klasik yang terus berulang. Menariknya, jika kita bedah lebih dalam secara akademis, akar masalahnya utamanya justru jarang sekali berada pada kurangnya kreativitas desainer atau lambatnya pengerjaan pengrajin di bengkel kerja. Musuh terbesarnya justru yang sering tidak terlihat, yaitu alur birokrasi internal yang masih manual dan koordinasi data yang tersendat. Hari ini kita akan membedah sebuah studi kasus yang nyata pada CV Duta Laras Cipta. Kita akan melihat bagaimana penataan ulang alur kerja operasional mampu mendeteksi pemborosan waktu dan mengubah sistem internal yang lambat menjadi keunggulan kompetitif perusahaan lewat teknologi informasi. Yuk kita bahas. Sebelum kita merombak bagian dalam perusahaan, kita harus membaca arah industri terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan kerangka analisis Pestel untuk melihat faktor luar apa saja yang mempengaruhi operasional perusahaan. Dari sisi ekonomi, industri ini menghadapi tantangan fluktuatif. Harga bahan baku utama seperti kayu, multiplex, dan HPL di pasaran jika tidak diantisipasi biaya proyeknya rawan membengkak dan menggerus margin keuntungan yang sudah disepakati kontrak. Kemudian dari sisi sosial, ekspektasi konsumen saat ini sangat tinggi terhadap kecepatan kustomisasi. Dampaknya adalah konsumen sering meminta dan pembuatan verifikasi secara mendadak di tengah masa produksi. Tidak kalah penting adalah faktor lingkungan, yaitu proses pengerjaan furnitur dan juga finishing di pabrik sangat bergantung pada cuaca. Begitu cuaca ekstrim datang, durasi pengerjaan otomatis molor dari estimasi awal. Faktor-faktor eksternal inilah yang mempengaruhi untuk memiliki sistem yang lincah. Sekarang mari kita masuk ke potret internal perusahaan saat ini, atau yang biasa disebut dengan kondisi as is. Melalui diagram alur kerja yang sedang Anda lihat di layar, terlihat jelas titik-titik sumbatan, yaitu bottleneck, yang membuat operasional menjadi lambat. Masalah pertama adalah ketergantungan pada proses manual. Aktivitas administrasi, pencatatan pesan, pengadaan berkas tender, hingga pembaruan dokumen logistik masih didominasi oleh pencatatan konvensional. Akibatnya, resiko salah input data atau human error menjadi sangat tinggi. Masalah kedua dinamakan silo informasi atau data yang tersekat. Aliran data antara divisi satu dengan yang lain seperti pengadaan bahan baku, tim produksi di workshop, dan tim logistik berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya sistem yang mengintegrasikan mereka. Efeknya, manajemen tidak bisa memantau status progres proyek secara langsung atau real time. Selain itu, ada pemborosan finansial atau financial waste akibat alur konsultasi pihak ketiga yang berulang-ulang tanpa adanya penguncian kesepakatan desain yang telah tegas di awal. Setelah memetakan tantangan luar lewat Pestel,
dan juga mengetahui internal dari diagram as-is, kami mengawinkan keduanya ke dalam matriks strategi SWOT yang bisa Anda lihat di layar. Fokus strategi utama yang kami rumuskan berada di kuadran WO, yaitu weakness dan opportunity, dan WT, yaitu weakness dan threat. Pada kuadran WO, strateginya adalah memanfaatkan peluang teknologi di pasar untuk menyembuhkan kelemahan internal. Nilai nyatanya berupa penerapan workflow aging untuk menghapus sekat data antar divisi, serta mengotomatisasikan dokumen tender menggunakan RPA. Sementara pada kuadran WT, fokusnya adalah memitigasi resiko bisnis. Strateginya adalah mengintegrasikan sistem pengadaan dengan supply secara real time, serta menerapkan aturan hukum yang tegas untuk mengunci desain final bersama klien sebelum masuk ke workshop. Lalu, seperti apa transformasi alur kerja di masa depan? Mari kita bedah rancangan diagram 2B di bagian berikut. Lalu, bagaimana solusi strategisnya? Di sini kita melakukan business process management. Biasa ulang proses bisnis menuju kondisi masa depan yang ideal, yaitu kondisi itu. Semua alur kerja yang tidak memberikan nilai tambah kita pangkas, dan kita menyusun sebuah cetak biru portofolio teknologi informasi sebagai penggerak utama. Ada 5 pilar teknologi yang kami rancangkan dalam cetak biru ini. 1. Workflow agent, yaitu teknologi ini bertindak sebagai pemandu otomatisasi yang mengalirkan dokumen tugas dari divisi ke divisi secara berurutan sesuai SOP, sehingga tidak ada lagi dokumen yang tersendat atau tertahan di administrasi. 2. Robotic Process Automation, yaitu RPA. Ini adalah robot pintar berbasis perangkat lunak untuk menangani input data administrasi berulang secara otomatis, sehingga resiko kesalahan pada manusia bisa ditekan hingga 0%. Ketiga, sistem integrasi pengadaan, yaitu sistem yang menghubungkan logistik internal langsung dengan database vendor secara real time untuk mengantisipasi fluktuasi harga material di pasar. 4. Sistem logistik moda udara. Ini adalah strategi kompensasi waktu yang sangat menarik. Jika produksi sempat terlambat akibat kendala cuaca buruk di workshop, keterlambatannya tersebut bisa dipangkas melalui percepatan pengiriman via moda transportasi udara. Untuk menghindari penundaan proyek, yaitu kelima, dashboard KPI dan evaluasi alat pantau visual berbasis data bagi para manajer untuk mengevaluasi kerja tim secara berkala. Kesimpulannya adalah menata ulang proses bisnis dari kondisi lama menuju kondisi digital yang baru, bukan sekedar tren ikut-ikutan membeli perangkat lunak yang mahal. Ini adalah keputusan strategis untuk menyelaraskan manajemen bisnis dengan kapasitas teknologi informasi. Bagi industri manufaktur tradisional seperti jasa interior, merapikan alur kerja dari belakang layar adalah investasi terbaik.
untuk menekan biaya operasional dan juga memberikan jaminan kepastian waktu kepada pelanggan. Di pasar yang sangat kompetitif ini, perusahaan yang menang bukan hanya yang produknya paling indah lagi-lagi, melainkan dengan proses bisnisnya yang paling lincah, adaptif dan juga efisien. Untuk itu saja analisis studi kasus kita hari ini bagi rekan-rekan akademisi atau pelaku bisnis yang ingin membaca dokumen cetak biru lengkapnya. Saya sudah mempublikasikan artikel detailnya di Medium. Tautannya bisa langsung Anda klik pada kolom deskripsi di bawah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video analisis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.